Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pagi siang hari ini kami dari gugus tugas Labuan Batu, mungkin rekan-rekan semuanya sudah mendengar permasalahan ini. Kami dari seluruh gugus tugas Labuan Batu akan menyampaikan kronologis PDP atau kasus 02 COVID-19 Kabupaten Labuan Batu dengan nomor PDP 02, identitas kasus inisial IN, usia 23 tahun, alamat Jalan Padi, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, pekerjaan swasta. Yang bersangkutan atau almarhum ini semalam dirujuk dari RSUD menuju ke Adamalik dan meninggal di Adamalik. Untuk kronologis lengkapnya nanti saya tidak berpanjang lebar, nanti akan dijelaskan langsung secara detail oleh direktur langsung. Jadi waktu dan tempat saya serahkan kepada direktur untuk bisa menjelaskan kronologis yang bersangkutan, keluarganya, kegiatannya, sampai dengan dirujuk ke rumah sakit, dan terakhir tadi jam 6 pagi sudah dimakamkan langsung di Medan. Ini informasi sudah kita terima sekitar jam 6 pagi tadi. Itu aja, waktu dan kesempatan kami silakan kepada Pak Direktur untuk bisa menjelaskan kronologis secara lengkap sehingga seluruh media maupun masyarakat paham akan situasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Wakil Ketua 1 Pak Dandim, Wakil Ketua 2 Pak Kapolres, kemudian seluruh jajaran tim gugus COVID Labuan Batu. Adapun yang disampaikan tadi PDP 2 secara kronologis pada tanggal 18 jam 21 WIB pasien datang ke Rumah Sakit Umum Rantau Prapat dengan diterima oleh tim COVID kita, tim jaga COVID. Kemudian berdasarkan SOP tim COVID, ini dipertanyakan dan ditanya masalah keluhan pasiennya. Pasien mengalami keluhan nyeri ulu hati, kemudian ada merasa menyesak ke dada dan disertai mual-mual. Nah, kemudian SOP yang ada, kita mempertanyakan perjalanan. Penderita menyatakan tidak ada perjalanan. Ini di tanggal 18. Kemudian gejala yang ada SOP kita yaitu berupa demam, batuk, kemudian sesak tidak ditemui. Sehingga pasien ini masuk ke IGD dianggap dengan gastritis. Selanjutnya ditangani di IGD. Setelah diobservasi keluhan menghilang, kemudian selanjutnya pasien dengan membawa obat untuk berobat jalan. Nah, kemudian selanjutnya pada tanggal 19 jam 10.45 pasien datang kembali. Nah, ini dengan keluhan sesak dan batuk. Nah, oleh tim COVID ini dipertegas, ditanya kembali apakah benar ada perjalanan, dan dinyatakan oleh pasien ini perjalanannya hanya dari Pulau Raja ke Rantau. Nah, kemudian oleh tim jaga COVID, keluhan ini disampaikan ke Dr. DPJP, dokter spesialis jaga COVID hari Minggu. Nah, diinstruksikan untuk diisolasi, kemudian di rapid test. Hasil rapid test masih positif samar. Oleh dokter DPJP kita, kebetulan yang menjaga adalah dokter Vidi, dokter spesialis paru, diinstruksikan untuk difoto, di ronsen paru-parunya, foto torak namanya. Dari hasil foto torak ternyata dia mengalami satu pneumonia. Nah, kemudian tim melakukan diskusi ulang. Nah, dianjurkan kembali oleh dokter patologi klinik kita untuk rapid ulang. Dan dilakukan rapid ulang hasil positif. Nah, posisinya berarti pasien ini sudah dalam keadaan
DPJP. Nah, kemudian tim berembuk mempersiapkan pasien ini untuk dikirim untuk memastikan apakah ini adalah penderita COVID, maka kami akan siapkan untuk rujukan ke Medan, yaitu ke Adam Malik. Melalui sistem rujukan terpadu, yaitu SISRUTE namanya, kita masukkan semua data. Dimasukkan semua data dan dikonfirmasi ke Adam Malik. Adam Malik menyetujui untuk perawatan di Adam Malik. Ini dari hasil pemeriksaan darah, kemudian hasil pemeriksaan paru-parunya memang sudah pneumonia. Kemudian oleh tim disiapkan untuk pemberangkatan dan jam 20.30 semalam diberangkatkan. Nah, pada saat pemberangkatan kondisi masih stabil. Ini bisa kita lihat sebahagian mungkin ada saudara-saudara kita dari insan pers yang langsung melihat. Kondisinya masih stabil dan ini saya pantau terus. Sepanjang jalan rujukan ini kita pantau. Pertama, istirahat di kisaran sekitar 10 menit. Kondisi masih dalam keadaan stabil. Petugas istirahat 10 menit. Kemudian lanjut sampai di tebing. Ini pasien muntah berbuih awalnya. Jadi dia mengeluarkan muntah berupa buih awalnya. Nah, dibersihkan dan ditangani oleh perawat kita. Balik lagi kondisi stabil. Kemudian di dipakam, pasien kembali lagi mengalami muntah, keluar buih, kemudian diperbaiki oleh perawat pendamping yang berada di dalam beserta pasien. Selanjutnya sampai ke Jalan Jaming Ginting, dilaporkan ke saya itu jam 1.15. Pasien dalam keadaan terus menurun, kondisi semakin jelek. Nah, saya minta di RJP itu resusitasi jantung paru, dan dikerjakan sampai ke Adam Malik, ke tempat penerimaan di Adam Malik. Nah, kemudian oleh tim dari Adam Malik dipastikan bahwa ternyata ini sudah meninggal. Kemudian selanjutnya dibawa ke kamar jenazah dan dilakukan swab di sana. Pasien dipersiapkan untuk dikebumikan. SOP-nya, semua pasien kecurigaan COVID, kalau meninggal itu akan dikebumikan di pekuburan Simalingkar B. Jadi dipersiapkanlah oleh petugas kamar jenazah Adam Malik. Kemudian tadi pagi sudah dikebumikan. Jadi kira-kira ini yang perlu kami sampaikan perjalanan daripada pasien ini. Nah, kemudian kami menghimbau, kami berharap seluruh pasien baik ke rumah sakit maupun ke puskesmas ini harus secara jujur menyatakan apakah dia ada perjalanan keluar. Ini wajib sebenarnya disampaikan. Kenapa? Risiko yang terdepan itu adalah kami petugas kesehatan. Nah, bisa kita bayangkan satu orang pasien kalau dia tidak jujur, datang kita masih pakai level-level APD level 1, ya, masih menganggap ini pasien tidak terkontaminasi. Nah, begitu nanti dalam pemeriksaan ternyata dia rapidnya aja bisa positif, bayangkan berapa banyak petugas yang harus diisolasi. Ya, nah, nanti lama-lama habis petugas kita yang isolasi. Siapa lagi yang akan melayani? Itu. Kemudian yang kedua, dengan adanya kasus ini, saya terus terang ya, bahwa apresiasi buat Kapolres, apresiasi buat Pak Dandim, ini sudah bekerja keras. Dari awal-awal sudah bekerja keras untuk menyuarakan dilakukannya social distancing. Ya, jadi social distancing ini maksudnya adalah tidak ada lagi kumpul-kumpul rame-rame. Itu pengertiannya. Kemudian juga menyatakan physical distancing, jaga jarak. Ya, wajib jaga jarak. Nah, saya menghimbau, kalau tidak berkepentingan kita keluar rumah,
saya bermohon jangan keluar rumah. Lebih baik kita berada di dalam rumah. Ya, kecuali sangat-sangat khusus. Nah, kalaupun keluar rumah, ini seperti yang saya sampaikan waktu konferensi pers yang pertama. Kalaupun keluar rumah, pakailah masker. Ya, tolong jangan dilepas masker. Ini kita masih melihat orang di luar sana tidak pakai masker. Ya, wajib pakai masker. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah wajib cuci tangan. Nah, kalaupun nanti keluar rumah, kita berharap jangan sampai rumah itu langsung bercengkrama sama keluarga di rumah. Langsung membersihkan diri, langsung ke kamar mandi, mandi. Ya, mandi, sabunan, baru kita jumpa dengan keluarga. Saya rasa ini himbauan dari saya, nanti mungkin ada himbauan dari Pak Dandim, ada himbauan dari Pak Kapolres, ya. Jadi untuk sementara ini hasil swab nantinya akan disampaikan oleh pihak Rumah Sakit Haji Adam Malik ke Rumah Sakit RSUD Rantau Prapan. Dan informasinya ini selambat-lambatnya 14 hari. Kami berharap lebih singkat lagi waktunya sehingga bisa kami sampaikan nanti hasil swab ini. Demikian mengenai kasus PDP 02 ini yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah mendahului kita saudara IN yang sudah terkonfirmasi bahwa yang bersangkutan terpapar COVID-19. Dengan saudara kita yang sudah mendahului kita tersebut, tentu ini menjadi suatu upaya-upaya kita untuk melakukan pencegahan. Tidak saja hanya setelah ada pasien yang meninggal, kemudian apa yang harus dilakukan berkaitan penelusuran saja, tetapi tentunya pencegahan masyarakat kita jangan sampai menjadi PDP, kemudian lebih parah lagi dan kondisinya semakin memburuk. Ini tentu semua elemen harus bersatu padu. Tidak hanya tim gugus tugas saja penanganan COVID ini, tetapi seluruh elemen masyarakat harus bersama-sama bagaimana melawan virus corona ini. Tidak ada banyak manfaatnya apabila hanya tim gugus tugas saja yang melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing, tetapi tanpa didukung dengan kedisiplinan masyarakat, tanpa didukung sosialisasi yang dilakukan oleh rekan-rekan jurnalis kepada seluruh masyarakat, tanpa didukung oleh rekan-rekan LSM, oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk menghimbau kepada umatnya, kepada jamaahnya masing-masing. Di beberapa daerah, PSBB telah diberlakukan, yang kalau saya lihat itu adalah intinya untuk menjaga jarak, untuk tidak berkerumun, untuk tidak berkumpul-kumpul, melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak perlu. Kami melihat berbagai permasalahan yang masih terjadi di wilayah Labuan Batu adalah masih banyak berkerumunnya masyarakat yang tidak perlu, dan ini harus dihindari. Oleh karena itu kedisiplinan masyarakat, kepatuhan masyarakat tentang protokol kesehatan tolong harus dipatuhi semuanya. Demikian juga peran semua unsur-unsur termasuk rekan-rekan jurnalis menyampaikan himbauan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Bagaimana pentingnya untuk menjaga jarak, untuk tidak berkerumun, tidak berkumpul, yang kegiatan yang tidak perlu.
Sampaikan kepada masyarakat, berikan edukasi, berikan pembelajaran bahwa kita masyarakat wajib pakai masker untuk menghindari penularan. Sampaikan kepada masyarakat untuk selalu jaga kebersihan, cuci tangan, habis bepergian jangan langsung masuk ke kamar, bajunya dibersihkan dulu atau dijemur dan sebagainya. Ini perlu pembelajaran kepada seluruh masyarakat. Tidak hanya yang di sini saja. Kasihan saudara-saudara kita, masyarakat kita yang belum mendengar informasi tentang apa itu social distancing, apa itu physical distancing. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita semuanya, itu untuk memberikan informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih paham. Harus jaga jarak, harus bersih, harus cuci tangan, harus pakai masker. Jangan keluar rumah. Karena berpotensi terhadap penularan ini sangat gampang sekali. Kalau ada satu tertular, tidak hanya 1-2 orang yang tertular lagi, tetapi bisa belasan, bisa puluhan orang. Kalau belasan dan puluhan orang tersebut menular lagi, berapa ratus orang lagi, berapa ribu orang lagi yang akan tertular. Ini tugas kita bersama tentunya. Oleh karena itu, pada kesempatan siang hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada tim gugus tugas dan semua rekan-rekan yang hadir untuk sama-sama kita melakukan pencegahan. Bersama-sama melakukan upaya-upaya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, apa yang sudah ditugaskan kepada diri kita. Termasuk kepatuhan, kedisiplinan masyarakat untuk menjaga physical distancing, social distancing, menjaga kesehatan, dan tentunya sekali lagi saya sampaikan harus pakai masker ketika keluar rumah. Stay at home. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Direktur, Pak Kapolres sudah menyampaikan kronologi. Saya kira sudah dijelaskan begitu jelas. Nanti kalau memang masih ada yang kurang jelas dan sebagainya, bisa langsung ke Pak Direktur ditanyakan. Yang jelas kami dari gugus tugas, dari Kodim, Polres, Pemda, dan seluruh elemen masyarakat yang tergabung dalam gugus tugas, kita berupaya bukan saja kita mengamankan diri kita sendiri, tapi kita mengamankan untuk seluruh masyarakat, khususnya Labuan Batu ini. Mari kita amankan saya, kita amankan Anda, kita amankan kita semua. Seperti yang sampaikan Kapolres, sudah banyak hal disampaikan. Bagaimana kita menghindari kerumunan ini? Kalau kita masih saja sampai dengan saat ini bandel, apa kita harus bertindak lebih tegas dan sebagainya? Sebelum terjadi, mari kita cegah. Jangan nunggu terjadi dulu, jangan nunggu ada korban, jangan nunggu kita seperti tempat-tempat lain. Itu harapan kita semuanya. Kalau memang kita bukan merasa capek, tidak. Kita tiap hari akan berupaya terus. Mungkin dari Polres akan gabungan kita. Apa kita harus razia terus? Tidak perlu. Kalau kita sendiri disiplin untuk menerapkan ini semuanya. Untuk siapa? Untuk kita semua. Untuk siapa? Untuk anak, untuk istri kita, untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, untuk rekan-rekan kita. Itu besar harapan dari kami. Mari rekan-rekan media, kita ungkapkan ini sehingga masyarakat paham. Mungkin banyak mereka belum paham, tapi perlu kita kasih tahu. Kalau tidak kita kasih tahu, dan salah satu yang bisa memberitahu adalah media. Kita bekerja sama kita untuk Labuan Batu, dan khususnya ini juga Labuan Batu, bukan saja di rantau juga, tapi seluruh Indonesia ini. Dari tempat inilah kita berawal ke depan sampai Indonesia, agar segera berlalu COVID ini dan kita bisa normal seperti biasanya. Satu hal yang saya sampaikan, kalau masih ada masyarakat tidak pakai masker, mari kita sama-sama tegur. Masker. Kenapa? Kalau bilang tidak punya masker, bohong dia. Dari Polres, dari Kodim, dari elemen masyarakat, dari pemerintah daerah, sudah ribuan masker kita bagi. Free, gratis. Ribuan, bukan cuma 1.000, 2.000, mungkin dah puluhan ribu dibagi seluruh masyarakat. Kalau masih ada tukang becak yang tidak pakai, bohong dia. Karena mungkin di stok di tasnya itu dan tidak mau pakai biar dikasih lagi. Itu harapan kita.
Mari kita saling menjaga untuk Labuan Batu kita dan untuk Indonesia kita. Itu saja mungkin kita sampaikan, banyak himbauan yang sudah disampaikan dan hal yang sudah disampaikan mudah-mudahan cukup sampai di sini. Kita bisa cegah, kita bisa hentikan perjalanan COVID ini sehingga kita aman untuk kedepannya. Saya akhiri pagi ini, semoga Tuhan memberkati kita semua dan memberikan kenyamanan, keamanan, kesehatan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.